Salam Injili, kembali bersama saya Gusman Tatu Beket. Saya STK dari Agus Misian Jakarta. Saya akan presentasikan hasil makalah saya tentang pengertian Roh Kudus. Di mana ketika Paulus mencoba masuk ke daerah Bitinia untuk memberitakan Injil atau menyeberang Injil, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah Bitinia. Tetapi Paulus keinginan untuk menyampaikan Injil kepada tanah Bitinia itu, maka Yesus memberikan jalan untuk menyeberang. Di dalam pengertian tentang Roh Kudus itu, karena ada keinginan Paulus untuk menceritakan firman Tuhan, di mana di tanah Bitinia itu tidak memahami bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus. Masuk di pembahasan saya, di dalam perjalanan Paulus banyak hambatan-hambatan yang menghalanginya, tetapi dengan adanya keinginan untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya, maka Paulus pun nekat dan percaya bahwa Roh Yesus itu ada yang menyertai di dalam perjalanannya. Nah, artinya di situ karena ada keinginan Paulus itu untuk menceritakan Injil, maka Roh Yesus itu ada untuk menyertai di dalam perjalanan, hingga di hambatan itu tidak ada yang menghalangi dia. Hingga Paulus itu berjalan dengan lancar dan dapat untuk memberitakan Injil. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 16 ayat 7 dan sebaliknya di Mesias mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus yang tidak mengizinkan. Nah, di situ karena di Bitinia tidak percaya bahwa firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan, untuk masa depan mereka, di mana Roh Yesus itu ada di dalam diri mereka juga. Nah, di dalam Roh Yesus itu dimanapun kita berada, tetapi Roh Yesus ada melayang-melayang di atas kita untuk memelihara dan menunjukkan jalan untuk kebenaran, untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, orang-orang yang percaya Roh Yesus itu ada di dalam diri mereka, tetapi orang yang tidak percaya tidak pernah ada keraguan bahwa Roh Yesus itu tidak ada di dalam diri mereka. Ada juga di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Nah, di situ artinya ketika manusia hidup itu bukan hanya daging saja, tetapi ada di dalam roh. Nah, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, nah di situ walaupun Roh Allah itu diam di dalam diri kita, tetapi roh itu berjalan untuk menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Nah, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Nah, artinya ketika manusia itu tidak percaya bahwa Roh Yesus ada dalam diri mereka, maka roh itu tidak memiliki orang-orang yang tidak percaya. Di dalam arti bahwa Paulus supaya para pembaca dan pun orang Kristen yang didiaminya oleh Roh. Nah, di situ artinya ketika Paulus menceritakan firman Tuhan, bahwa masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Roh Yesus itu ada di dalam diri mereka, maka walaupun Roh Yesus itu diam di dalam diri mereka, tetapi Roh Yesus itu berjalan atau bekerja untuk menunjukkan jalan yang terbaik, dan orang-orang yang percaya pun dapat disertai untuk kebutuhan mereka. Nah, tetapi masih banyak orang yang susah memastikan. Nah, di situ sudah saya jelaskan bahwa Roh Yesus itu masih banyak orang-orang yang tidak percaya. Nah, karena membedakan siapa orang ini, sebab mereka dibedakan dari orang banyak karena adanya ahli-ahli yang mengusulkan supaya di dalamnya pembetulan. Misalnya di Beleus mengusulkan para penguasa salah satu dari mereka. Nah, di situ ada Rasul Paulus itu menyatakan salah satu bagi mereka. Di situ dikatakan bahwa orang itu yang percaya, bahwa Roh Yesus itu ada di dalam dirinya. Dan juga di situ Paulus juga menjelaskan bahwa kehidupan dalam roh manusia adalah di dalam Roh Allah. Karena Roh Allah ada di dalam manusia, menurut ciptaannya kemana Allah pergi, di situ manusia ada. Arti karena Paulus percaya bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai perjalanan di mana Paulus pergi untuk menceritakan Injil. Roh Yesus itu selalu ada diam di dalam hatinya, dan Paulus tidak pernah
putus asa karena adanya keinginan untuk menyampaikan Injil kepada jemaat yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saya ambil kesimpulannya di situ berdasarkan uraian di atas. Nah, di situ saya ambil kesimpulannya bahwa Roh Yesus itu tidak pernah diam, walaupun kita tidak tahu bahwa Roh Yesus ada dalam diri kita, tetapi Roh Yesus itu bekerja untuk kebaikan kita sebagai manusia. Baik, ini saja presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Salam Injili.